Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Nurkomala Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Video ini merupakan aksi nyata dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menyadari bahwa selama ini saya telah menerapkan pendidikan yang keliru, di mana pendidikan yang saya lakukan masih menempatkan siswa sebagai objek dengan menitik beratkan pada ketuntasan materi dan penilaian pengetahuan. Seharusnya, saya lebih memahami karakter peserta didik dan melakukan penilaian berdasarkan proses pembelajaran, bukan semata-mata berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari selama pendidikan guru penggerak di modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep-konsep pendidikan. Banyak kesadaran yang muncul dalam diri saya terkait konsep-konsep pendidikan, dan itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya dalam proses pembelajaran. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah membuka mata saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar memberikan materi pelajaran dan fokus pada ketuntasan penilaian materi, namun lebih kepada menuntun peserta didik dan menjadi contoh dengan memberikan teladan yang baik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu, yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang terfokus pada peserta didik dan bukan sekedar ketuntasan materi pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi dan menarik agar peserta didik merasa senang saat mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan bukan hanya sekedar fokus pada hasil akhir dari materi pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, sudah sepantasnya kita melakukan penilaian berdasarkan proses pembelajaran dan bukan menitik beratkan pada nilai akhir dari materi pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran seperti sikap mandiri, kreatif, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya. Pendidikan tidak hanya terfokus terhadap pengetahuan saja, namun harus juga menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik agar peserta didik akan menjadi pribadi yang tidak hanya berpengetahuan, namun juga berkarakter dan berbudi luhur. Sebelum mempraktikkan aksi nyata, saya terlebih dahulu melakukan perencanaan, yaitu dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat dan juga membuat perencanaan pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, dan pada tahapan ini saya melakukan apersepsi sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yang saya lakukan yang pertama adalah berdoa bersama yang dipimpin oleh siswa secara bergantian di setiap pertemuan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kehadiran dan keadaan siswa, kemudian saya memberikan pertanyaan pematik terkait materi di pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas serta menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan menyenangkan. Contohnya dengan melakukan dialog ataupun diskusi dan juga debat, memainkan games, mencari keterkaitan materi dengan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran yang mereka temukan terkait materi yang sedang dibahas, yaitu materi keterkaitan manusia dengan sejarah.
Setelah melakukan pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi untuk mengetahui apa saja tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah adanya topik pembahasan yang meluas dan melebar dari cakupan yang diberikan guru. Yang selanjutnya masih ada beberapa peserta didik yang malu untuk menyampaikan gagasannya ke depan. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan batasan pada bahasan materi yang akan digali oleh peserta didik agar tidak terlalu luas dan melebar. Kemudian, memberikan arahan dan motivasi pada peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya dan melakukan pendekatan personal untuk melatih peserta didik agar aktif dan berani menyampaikan gagasannya. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi dengan rekan sejawat dan juga peserta didik agar kedepannya saya dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan salam guru penggerak.